Halo Smart People, jumpa lagi bersama saya Ririn Agustarini untuk 30 menit ke depan. Tentunya kami hadir dalam Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Dan ini adalah sebuah acara yang mengulas hal-hal yang teraktual seputar riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Ternyata kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik Smart People, yaitu potensi atau portal telusur inovasi bisnis berbasis Iptek. Mengapa kita angkat tema ini? Karena kita tahu perkembangan teknologi sekarang ini memang tidak dapat dipungkiri, sangat cepat sekali perkembangannya dan tentunya menjadi kebutuhan yang vital dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan adalah dunia yang menjadi basic dari perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu kami sudah menghadirkan narasumber yang kompeten. Ada Dr. Edi Sukur, tenaga ahli Menristek, dan Dr. Dwi Handoko, Kepala Balai Ipteknet BPPT. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Smart People? Dan juga Pak Dwi Handoko, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Smart People? Kita bertanya kepada Pak Dwi terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan yang disebut dengan potensi itu apa sebenarnya Pak, dan kegunaannya sebetulnya apa? Jadi potensi itu adalah satu portal telusur inovasi, singkatannya adalah potensi. Kami mengambil singkatan potensi itu sebetulnya ada maksud juga dalam arti menghubungkan potensi-potensi inovasi yang ada dengan yang membutuhkannya. Walaupun dipanjangkan telusur inovasi. Kebetulan bisa pas begitu. Ya. Jadi dengan si pencipta dan si pasar, begitu? Ya, yang mencari inovasi-inovasi tersebut. Baik, nah inovasi apa saja yang digunakan atau yang dipakai di Portal telusur inovasi itu memuat basis data terkait inovasi yang ada di Indonesia khususnya. Semua hal rencananya. Sekarang ini potensi sudah memuat, pertama adalah berita-berita yang terdapat dalam media massa elektronik di Indonesia. Jadi berita-berita yang terkait dengan inovasi. Berita-berita yang terkait dengan inovasi. Betul. Ya. Baik. Kemudian ada lagi yaitu data-data inovasi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga LPNK di bawah Kementerian Ristek. Kemudian ada lagi peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang yang terkait dengan inovasi. Kemudian ada beberapa pengetahuan umum. Jadi itu adalah kumpulan basis data yang sekarang ini ada di potensi. Dan itu akan terus berkembang. Baik. Sebetulnya yang melatar belakangi pembuatan dari portal ini apa Pak? Sebetulnya ini di latar belakang dari program Kementerian Ristek di KIB 2 ini, di mana program utama dan satu-satunya program yang ada di kementerian itu adalah penguatan sistem inovasi nasional. Seperti kita ketahui, sistem inovasi nasional ini adalah interaksi antar beberapa instansi, lembaga, dan stakeholder di sana, seperti misalnya government, ada pengguna yaitu di bisnis, kemudian ada juga dari kebutuhan dari lembaga-lembaga bank agar bisa memanfaatkan hasil inovasinya ini bisa dipakai di industri dan di bisnis gitu. Jadi kebutuhan itulah yang melatar belakangi kita buat potensi ini. Selama ini informasi yang ada di kementerian itu hanya bisa diakses oleh kementerian. Informasi yang ada di lembaga litbang hanya bisa diakses oleh lembaga litbang. Begitu juga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh industri itu hanya mereka sendiri yang mengakses. Nah, dengan potensi ini kita berharap semua ini dikumpulkan jadi satu dan siapa yang memerlukan informasi itu bisa mengambil melalui potensi ini. Iya. Dan ini sudah berjalan sejak kapan?
Launchingnya baru kurang lebih 2 pekan yang lalu, ya. Jadi masih perlu ada beberapa perbaikan, tapi insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang mencakup di dalam potensi ini apa saja, Pak? Apakah kita juga bisa mengetahui di mana letak lokasi ataupun juga inovasi-inovasi terbaru dalam bidang-bidang tertentu, begitu semua ada di situ secara lengkap? Kita berharap ke depan akan bisa mencapai semua informasi itu. Baik berupa regulasi, hasil-hasil penelitiannya, produk-produknya. Kalau untuk saat ini yang ada di dalam portal tersebut masih informasi apa saja yang tercakup? Ya, di dalam potensi itu tadi kita punya basis data, berita di media massa, kemudian data inovasi, dan kemudian regulasi dan pengetahuan umum yang terkait inovasi. Sementara masih itu ya. Terus di samping itu juga kita sudah membuat pemetaan statistik atas hasil-hasil inovasi itu, statistiknya seperti apa, seperti daerah mana, kemudian lembaga mana, bidang apa, itu inovasinya apa saja, itu sudah ada statistiknya. Baik. Nah, kemudian Ipteknet BPPT ini sudah bekerja sama dengan pihak mana saja, Pak, untuk membuat atau meluncurkan potensi? Ya, saat ini potensi mulai dikembangkan kira-kira tahun lalu, jadi kemudian baru di launching tahun ini. Itu saat ini masih kerjasama dengan BPPT internal sendiri dan Kementerian Riset dan Teknologi. Kedepan tentu kita berharap dapat bekerja sama dengan lebih luas lagi agar datanya bisa lebih banyak, sehingga informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jadi lebih beragam lagi. Baik. Nah, Pak Edi, kalau mendengarkan penjelasan Pak Dwi dan Pak Edi tadi kan berarti mungkin Smart People juga sudah mulai menangkap bahwa ini bisa dikatakan menjadi satu search engine tersendiri begitu ya, potensi ini. Apakah ini nantinya akan bisa menjadi atau menyaingi paling tidak si Mbah Google ini atau gimana nih, Pak? Kita tahu selama ini hanya Mbah Google gitu yang berkuasa. Om Google. Iya, jadi gimana nih? Ya, kalau Google kan memang informasi ini mesti secara umum, Mbak, ya. Tapi kalau sekarang dengan potensi ini dia lebih spesifik. Jadi data-data penelitian bisa kita akses dari sana. Kalau Google mungkin data-data penelitian yang hanya muncul di jurnal-jurnal internasional. Tapi dengan potensi ini, karena data-data dari LPNK terutama yang di bawah Ristek ini itu bisa kita akses. Nah, melalui potensi ini bisa kita mendapatkan data-data itu. Sedangkan Google saya rasa data-data itu ada limit ya, sehingga tidak bisa mendapatkan data-data tersebut. Gitu. Dan potensi ini tidak hanya lokal saja kan, ini menembus ke pasar dunia juga. Kita targetnya sih bisa, mudah-mudahan bisa keluar, tapi kita fokuskan sekarang untuk penguatan sistem inovasi dahulu. Jadi mungkin untuk tahap awalnya kita fokuskan di kebutuhan di nasional dulu. Smart People saya juga mendapatkan sudah ada brosur begitu ya, agar Smart People sudah lebih paham lagi, lebih mengenal lagi mengenai potensi ini, dan ada dalam rangka untuk memperkuat Jarsinas gitu ya, jaringan sistem inovasi nasional. Ya, seperti kita ketahui sistem inovasi nasional ini kan tidak berdiri sendiri. Jadi dia keterkaitan antara pemerintah, kemudian akademisi atau lembaga litbang dan juga bisnis. Ditambah satu lagi sekarang dengan community malah. Gitu. Jadi ada ABGC gitu ya. Nah, sayangnya masing-masing informasi ini seperti tadi saya sampaikan, mereka berdiri sendiri gitu kan. Padahal kalau kita ingin membentuk sebuah sistem inovasi, ini interaksi dari stakeholder ini sangat diperlukan gitu. Jadi tidak masing-masing. Misalnya pemerintah asik dengan regulasinya sendiri gitu kan. Lembaga litbang asik dengan hasil-hasil penelitiannya sendiri. Kemudian dari sisi industri juga mereka asik dengan produksi-produksi sendiri. Padahal banyak hasil-hasil penelitian yang dikembangkan oleh putra-putra asli Indonesia ini bisa dipergunakan oleh industri. Gitu. Nah, dengan potensi ini kita berharap semua informasi itu bisa diakses oleh siapa saja, sehingga sistem inovasi ini bisa berjalan. Baik, oke. Jadi intinya merekatkan seluruh stakeholder yang ada dalam sistem inovasi ini. Gitu. Dan itu seharusnya menjadi satu alat yang sangat mempermudah kita ya, begitu ya. Ya, terus terang di Indonesia kan kalau yang namanya sinergi ini sulitnya. Sulit. Mudah-mudahan dengan potensi ini sinergi itu bisa memperkuat.
Baik, sebetulnya alamat portalnya sendiri apa ini? Alamat portalnya inovasi titik iptek.net.id. Oh, jadi Ya. inovasi .iptek.net.id. Ya. Aha, itu bisa dicoba nih Smart People Ya, ya. silakan Bisa dicoba. kita coba buka ya. Siapa tahu saja sekarang Smart People sedang membutuhkan ada satu produk atau inovasi terbaru yang diperlukan, bisa coba diakses ke sana. Nah, kalau kita bicara mengenai inovasi dan bisnis ini kadang-kadang untuk inventor begitu ya, dengan idealismenya, dengan karakternya sendiri, sementara bisnis juga punya demand sendiri. Nah, apakah potensi ini juga bisa menjadi satu jembatan begitu untuk dua kebutuhan ini? Betul, kita berharap potensi ini menjadi jembatan antara pensuplai teknologi dengan pengguna teknologi. Kalau dari sisi bisnis sendiri, potensi bukan melakukan bisnis sebagai cash flow gitu, tapi memang dia sebagai interaksi gitu. Jadi kita berharap hasil-hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga litbang, maksud saya oleh industri, dan industri juga bisa melihat sebetulnya memang di Indonesia ini sangat berpotensi. Hasil-hasil penelitian itu bisa mereka manfaatkan. Seberapa kuat kira-kira untuk kedepannya begitu dengan menggunakan atau dengan adanya kita sekarang ini potensi ini untuk peningkatan, ya kita bicara kesejahteraan rakyat tentu saja, karena ini juga hasil dari karya anak bangsa sendiri begitu kan. Dan apakah ini juga bisa menjadi satu bisa dikatakan apa, bisnis yang berbasis iptek begitu? Ya, saat ini mesin pencari Google ownernya sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan potensi juga adalah suatu mesin pencari, tetapi potensi saat ini tidak ditujukan untuk berbisnis yang menghasilkan cash flow seperti dijelaskan oleh Pak Edi tadi. Kita justru dengan potensi ini diharapkan bisa menimbulkan bisnis-bisnis yang baru, karena di situ ada inovasinya, diharapkan digunakan oleh pengguna. Pengguna bisa memanfaatkan hasil inovasi untuk menimbulkan bisnis yang baru. Jadi harapannya ke situ. Harapannya ke situ ya. Jadi secara tidak langsung, bukan langsung menghasilkan cash flow, tapi secara tidak langsung diharapkan bisa menimbulkan bisnis-bisnis baru dan menghasilkan kesejahteraan rakyat. Harapan kita. Dengan membuka jalur kepada seluruh masyarakat. Baik, Pak Edi, peranan Kementerian Ristek sendiri dalam hal ini apa? Kalau dari Kementerian Ristek sendiri, kita berharap kita mempromosikan hasil-hasil penelitian tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa semuanya, setidak-tidaknya data 5-10 tahun hasil-hasil penelitian yang lalu bisa kita masukkan dalam data potensi ini, sehingga hasil-hasil penelitian tersebut itu bisa dimanfaatkan. Hasil penelitian apa saja? Tidak tergantung harus kriteria bagaimana semua. Anything, apapun. Apa saja. Sampai sekecil apapun, anak kecil usia SD kelas 5. Tentu ada batasannya. Nah, ada batasannya. Kalau batasan-batasannya itu apa yang kira-kira bisa di-share? Kalau di hasil-hasil insentif Ristek itu kan sebetulnya selama ini terdiri dari beberapa jenis. Ada basic research, kemudian ada applied, kemudian ada diseminasi dan difusi. Nah, kalau yang langsung berhubungan dengan ekonomi, ini biasanya yang masuk ke difusi dan diseminasi. Nah, kita berharap data-data ini bisa dapat diakses dengan mudah. Kalau basic research kan itu untuk level di universitas, level-level lembaga penelitian yang memerlukan dana penelitian. Padahal kalau misalnya kita berbicara masalah ekonomi, adalah hasil-hasil penelitian yang bisa langsung berefek kepada produksi dan bisa dijual barangnya. Nah, itu adalah hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan diseminasi dan difusi. Nah, kita berharap dua kategori penelitian ini bisa segera diakses di potensi. Oh, jadi memang ada titik beratnya juga ya kedua hal tersebut begitu ya. Baik, nah Pak Dwi, ini kan bisa diakses oleh siapa saja ya potensi ini ya, portal ini begitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan hasilnya atau yang menggunakannya siapa saja begitu. Nah, dari Ipteknet BPPT sendiri ini rencana untuk kedepannya pengembangannya sendiri, kemudian juga instansi-instansi yang terkait yang akan diajak bekerja sama juga untuk mencapai harapan yang tadi Bapak utarakan di depan ini di awal tadi apa Pak? Ya, jadi potensi ini hanya satu bagian dari yang jaringan sistem inovasi nasional, artinya yang didukung oleh IP. Hanya satu bagian saja. Khusus untuk potensi, kita akan terus mengembangkan
analisa-analisa yang membantu memudahkan pengguna. Sekarang ini baru analisa geografis dan analisa statistik. Kedepan kita akan terus mengembangkan analisa yang lain sambil terus bekerja sama dengan berbagai pihak di luar supaya memasukkan datanya ke dalam potensi. Nah, selain potensi tadi, Jarsinas yang di IT yang mendukung Jarsinas ini nanti akan dikembangkan juga beberapa hal yang lainnya. Mungkin juga belum ada konkretnya, misalnya blog khusus inventor atau yang lainnya, supaya nanti semuanya bisa mengungkapkan hasil-hasil penelitiannya dalam blog-blog tersebut, kemudian data tersebut langsung disedot masuk ke dalam potensi dan bisa di search. Jadi masih terus berkembang. Baik. Jadi tidak hanya berhenti di potensi saja, tapi masih terus berkembang. Diusahakan menjadi satu wadah khusus begitu ya Pak? Betul, ya. Jadi untuk mempermudah juga masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang ingin dicapai. Jadi dari semua informasi dari mungkin ya seperti tadi ya Pak, government, business, kemudian juga peneliti, lembaga litbang, itu semua tergabung menjadi di satu wadah dan itu bisa diakses oleh semua orang. Sebetulnya ide dasarnya mungkin saya sesimpel itu barangkali Pak. Iya, itu ide dasarnya simpel, sederhana. Simpel, sederhana begitu ya. Tapi kenapa baru sekarang ini ada pemikiran-pemikiran atau bahkan baru diluncurkannya juga belum lama yang lalu, 2 minggu yang lalu kan Pak? Sebelumnya apa yang teknologi apa yang dimiliki atau yang kita gunakan ini? Ya seperti tadi saya sampaikan, sendiri-sendiri tadi itu mereka mengkeep sendiri. Ya kalau saya kadang juga sempat terenyuh gitu ya, kalau misalnya kita masuk ke universitas, mahasiswa ini cerdas, kemudian dia lanjut ke S2, dia cerdas lagi lanjut ke S3, kemudian dibalik menjadi dosen, menciptakan mahasiswa S1 yang cerdas masuk S2, masuk S3, terus bertikar, dan jadi loop tertutup istilahnya ya. Akhirnya seluruh hasil penelitian mereka itu hanya diketahui oleh orang-orang di lembaga situ saja gitu. Nah, kita dengan ini kita berharap itu tidak seperti itu, karena hasil penelitian saya rasa banyak yang bisa dimanfaatkan, dan kalau ini bisa kita share, bisa kita publikasi, ini akan banyak manfaatnya. Kalau bicara mengenai kendala, ada nggak coba kendala yang dialami? Kendala yang dialami mungkin karakter dari para peneliti ini. Pertama, masalah mau tidaknya mempublikasikan hasil penelitiannya, karena ini terutama kalau misalnya dia terlalu frontir, takut takut dijiplak. Biasanya kendalanya itu. Kemudian kalaupun sudah mereka punya hasil penelitian yang bisa diproduksi, mereka enggan melepas ke industri. Takut mereka tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, kendala-kendala ini yang masalah royalti, masalah segala macam. Ya kembali lagi masalah trust sebetulnya ya. Nah, saya sempat terenyuh, ada peneliti di salah satu lembaga penelitian, dia punya produk yang bagus, pada saat industri mau datang untuk memproduksi massal, dia merasa nyaman dengan produksi yang bisa dia lakukan sendiri saja gitu. Takut dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau misalnya dia beli mereka, saya mengerjakan apa, katanya seperti itu. Padahal kan kalau misalnya kita berpikir bisnis, hasil produksi itu kan akan menghasilkan profit. Dari profit ini dia akan bisa melakukan penelitian, berbagai macam penelitian lagi gitu. Dan nggak berhenti sampai itu gitu. Iya betul, jawabannya adalah saya adalah inventor bukan businessman. Iya benar, bisa seperti itu ya. Maka saya pola pikir ini yang coba kita rubah ya. Dan Kementerian Ristek juga berharap kita sedikit demi sedikit lah merubah mindset para peneliti ini gitu ya. Supaya untuk agar lebih terbuka dengan industri. Oke. Kalau menurut Pak Dwi gimana ininya kendala yang dihadapi? Kalau tadi Pak Edi sudah menjelaskan sedikit kendala yang dihadapi mengenai mindset dan karakter dari para peneliti ini. Saya sendiri mengharapkan keterbukaan daripada peneliti itu, inventor itu sama dengan dari Pak Edi juga, dalam arti kalau kita punya penelitian itu saya sangat mendorong sekali untuk mempublikasikan, untuk mempublis. Dan ketika sudah dipublikasikan, dia akan masuk sehingga orang bisa memanfaatkan, masuk dalam potensi, memanfaatkan gitu. Tapi kalau dia tidak mempublikasi, dia akan selesai di situ saja. Jadi saya mendorong sekali, sekarang ini kan di era sekarang ini banyak orang mempublikasikan hal-hal yang menurut saya ya keseharian lah, misalnya di Facebook, lagi makan nih di restoran. Nah, statusnya kenapa? Status gitu ya. Gitu.
kenapa kita tidak saya sudah membuat ini nih, nah ini hasilnya di sini. Itu saya mendorong supaya peneliti itu lebih banyak mempublikasikan hasilnya di situ. Jadi bukan hanya statusnya saja yang diupdate, tapi hasil penelitiannya kemudian juga di-sharing ke orang lain. Karena berbagi itu tidak berarti rugi, kehilangan. Baik. Bentuk. Baik. Tadi mungkin awalnya dari masalah trust tadi ya, Pak ya? Iya, trust. Itu mungkin ya yang masih harus ada kekhawatiran tersendiri bagi para peneliti ini. Ya, kami gitu juga kami mantan peneliti juga, bukan mantan ya. Masih dong. Ya, masih peneliti juga. Itu pernah juga merasa seperti itu gitu ya. Jadi memang ketakutan-ketakutan itu ada, tapi saya rasa pada saat kita sudah melakukan deal dengan industri, di situ kan sudah ada perjanjian-perjanjian. Dan itu bisa dibicarakan sejak awal. Dan di dalam potensi ini pun juga diatur ya, ada aturan-aturannya juga ya Pak ya? Itu tidak, ya? Tidak ada? Tidak, jadi potensi hanya mengumpulkan informasi, aturan-aturan memang diharapkan dari pemerintah punya suatu peraturan bahwa ini loh cara memanfaatkan hasil invensi, begini ada peraturannya, kita harapkan begitu. Oke, tapi itu akan dibuat? Dari pemerintah? Dari pemerintah? Saya rasa dari Kementerian Riset dan Teknologi mungkin. Dari Kemenristek ya. Jadi berarti potensi ini memang hanya sebagai satu portal, satu wadah yang memberikan informasi semua. Nah selebihnya terserah Anda begitu ya. Langsung berhubungan dengan para inventor. Misalnya para peneliti ini langsung berhubungan dengan inventornya ini, berhubungan dengan dan kemudian setelah itu baru regulasinya laksanakan gitu sesuai dengan regulasi yang ada begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Nah ini sambil menutup juga nih Pak Edi dan juga Pak Dwi, apa sih sebetulnya, saya ke Pak Dwi dulu deh, apa sih sebetulnya yang masih merupakan jadi satu ganjalan ataupun juga Pak Edi punya harapan atau mungkin saran untuk semua instansi government, kemudian juga society, kemudian juga mungkin akademisi, siapa saja. Ya, harapan saya seperti tadi, jadi marilah kita men-sharing apa yang telah kita hasilkan supaya bisa dilihat, dimanfaatkan oleh yang lain, sehingga amal kita jadi lebih banyak, nggak cuma satu. Amalnya jadi lebih banyak, kita bagi-bagi ya. Oke, baik, bagi-bagi ilmu begitu ya. Baik, kalau dari Pak Edi apa Pak Edi? Kalau saya selain dari para peneliti agar mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya, saya berharap dari dunia industri ini mau melirik hasil-hasil penelitian lembaga litbang. Karena saya rasa tidak sedikit hasil-hasil penelitian ini yang bisa mereka manfaatkan, yang bisa bisnis manfaatkan gitu. Jadi tidak ketergantungan kita terhadap luar ini akan makin berkurang. Selama ini kan image atau bahkan mungkin dalam tanda kutip memang kondisi realnya para industri ini lebih cenderung menggunakan teknologi yang sudah ada, membeli teknologi yang sudah ada, Indonesia tempat memproduksi. Padahal kalau menurut kami dari Kementerian Ristek itu SDM Indonesia ini unggul, mampu, dan hasil-hasil penelitiannya juga bagus-bagus. Buktinya banyak hasil penelitian kita yang dipakai oleh negara-negara luar gitu. Sayang kalau misalnya industri di dalam negeri ini tidak memanfaatkan teknologi-teknologi atau hasil-hasil penelitian yang ada di Indonesia sendiri. Rekrutmen yang besar-besaran terjadi juga di perusahaan-perusahaan IT ya? Banyak sekali diperlukan ya? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini ya? Banyak sekali. Menjanjikan sekali loh. Baik, kalau begitu ada yang mau ditambahkan lagi Pak Edi atau Pak Dwi? Mungkin masih ada himbauan atau keinginan? Kalau terkait dengan potensi, mohon silakan dimanfaatkanlah. Kalau ada kekurangan, tolong beritahu kami, akan kami perbaiki. Karena ini masih terus dalam tahap pengembangan ya? Baik. Baik, ada lagi mau disampaikan Pak Edi? Cukup? Baik, kalau begitu saya akan informasikan saja untuk smart people semuanya. Sekali lagi mengingatkan kalau Anda sudah ingin mengakses, sudah bisa diakses nih ya? Sudah bisa diakses. Silahkan coba dibuka di inovasi.iptek kali Pak Edi, Pak Dwi. Ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya juga akan coba. Siapa tahu saya bisa menemukan sesuatu di situ. Dan untuk Anda smart people, jumpa lagi dalam Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Salam.